mungkin kampanye-kampanye semacam ini yang mesti diperbanyak supaya kita lihat bahwa semua partai, semua calon presiden sebetulnya nggak paham etika politik, kira-kira begitu. Baru kita filter satu-satu siapa yang paham. Jadi mesti dianggap dulu semua nggak paham supaya Ganjar masuk di dalam anggapan yang sama tuh. Jadi sekali lagi ini bagian buruk dari pemberitaan adalah Ganjar orang yang elektabilitasnya tinggi ternyata nggak paham tentang etika publik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo banjir kecaman soal renovasi rumah kader PDIP menggunakan dana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kecaman datang pun membuat Ganjar akhirnya menghapus publikasinya di akun Twitter pribadinya. Mengenai hal ini, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Rocky menilai berdasar dari apa yang Ganjar publikasikan maka menggambarkan pengetahuan publik polisi yang tak bagus. Udah hal yang udah terjadi terus mau dicarikan alasan udah susah itu. Karena publik akhirnya kepung Ganjar dengan semacam sentimen baru bahwa dia betul-betul memang bukan pemimpin bangsa, dia cuma pemimpin PDIP itu. Dan bahkan pemimpin PDIP yang disingkirkan, oleh karena itu nyari muka lagi pada Ibu Mega. Kan mestinya Ganjar tampil sebagai negarawan, bukan sekedar sebagai kader PDIP itu atau petugas partai. Itu intinya tuh. Jadi kalau kita bikin semacam analisa fenomenologis bahwa di dalam diri sang calon ini, Pak Ganjar ini belum ada aspek kebangsaan, belum ada bahkan aspek kenegarawanan itu. Dia tetap dianggap sebagai ya lokal doang gitu, dan hanya mengurus partai, nggak mampu mengurus bangsa. Mengandalkan Ganjar bisa memimpin dengan visi kenegarawanan justru kurang sekali itu. Hal yang paling sensitif pun dia nggak ngerti itu. Penggunaan dana publik itu tidak boleh dikaitkan dengan eksklusivitas atau favoritisme pada anggota-anggota partainya. Itu juga sebetulnya menghina PDIP juga. Karena PDIP nggak bisa ngurus, sehingga Ganjar sebagai gubernur yang disuruh ngurus. Kira-kira begitu kan pikiran publik. Kemiskinan di Jawa itu memang tinggi. Dan Ganjar mesti paham bahwa itu teguran buat dia untuk bikin kebijakan bagi semua orang. Karena data statistik bukan data PDIP, itu data umumnya rakyat. Kan nggak bisa di BPS nanya Anda PDIP apa bukan tuh. Kenapa Ganjar terjemahkan bahwa yang miskin itu PDIP? Kan nggak boleh begitu. Walaupun faktanya memang iya, tetapi dia adalah gubernur yang hanya boleh membaca data makro itu tanpa dihubungkan dengan status atau ID card dari seseorang bahwa dia anggota PDIP. Jadi berarti kalau dia anggota umat misalnya nggak dianggap miskin, karena itu nggak mau dibantu tuh. Jadi sekali lagi ini pengetahuan Ganjar tentang public policy minim sekali kalau begitu kan. Tentu dia secara bawah sadar dia anggap bahwa dengan itu ini sebetulnya udah money politics, menyogok PDIP itu. Tapi Ibu Mega mungkin menganggap ya apa pentingnya tuh Anda mau buat apa nggak buat, kalau Anda nggak saya restui ya nggak ada efeknya. Jadi karena kebingungan atau semacam kegelisahan Ganjar, dia lakukan sesuatu secara sadar supaya Ibu Mega tahu oh PDIP dibantu oleh Ganjar tuh. Tapi Ibu Mega tentu menganggap ya tetap hierarki partai harus ditegakkan. Dari segi Ibu Mega itu Ibu Mega tidak bisa disogok dengan hal semacam itu. Yang kedua dari segi public opinion, orang menganggap bahwa etikanya tuh rendah sekali. Pemimpin di Jawa Tengah itu bukan pemimpin PDIP. Justru kalau dianggap bahwa dia kader PDIP, mesti dia lakukan hal yang sebaliknya. Bahwa kader-kader PDIP inilah yang mesti dia kerahkan sebagai sesama anggota partai untuk membantu rakyat miskin, bukan membantu PDIP yang captive market dia tuh. Jadi sekali lagi, jadi apa arti survei itu? Kalau faktanya justru Ganjar adalah orang yang tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan dituntut mensejahterakan rakyat, dia hanya mau mensejahterakan kader-kader PDIP. Dan kesejahteraan rakyat PDIP diambil dari uang kadrun. Kira-kira begitu logikanya kan? Ya mungkin memang sekedar dimaksudkan untuk cari sensasi itu kan. Sehingga kemampuan dia untuk dalam satu momen membedakan antara dia sebagai gubernur, dia sebagai calon presiden, dan dia sebagai kader PDIP nggak masuk di kepalanya tuh. Jadi hal-hal yang sangat sensitif dia nggak paham tuh. Apalagi pakai dana Basnas tadi tuh. Dan itu juga kan harus ada pertimbangan, dan kelihatannya siapa namanya tadi ketua Basnas Sulawesi Tengah itu Jawa Tengah, Basnas Jawa Tengah Jawa Tengah itu ya. Tahu dari awal bahwa itu akan dipakai, karena itu dia lalu
apologetik kan. Ya nggak apa-apa, itu juga orang miskin tuh. Tapi bukan soal itu juga orang miskin, tapi Ganjar itu adalah PDIP dan sedang jadi capres sorotan kontroversi. Kenapa mengalihkan dana publik khusus kepada PDIP itu masalahnya di situ tuh. Jadi Basnas juga jangan seolah-olah merasa harus membela diri itu bukan kesalahan Basnas, itu kesalahan dari gubernurnya. Jadi kalau Basnas membela gubernur, itu artinya ada relasi. Akhirnya orang baca, oh Anda agennya Ganjar juga untuk wilayah yang sangat peka tadi itu. Nanti kadrun juga akan menganggap bahwa kalau itu kita kecolongan dong. Ada kadrun yang nyebrang ke kolam. Itu akan nyampe ke DPP. Sementara DPP menganggap bahwa mereka udah kami bail out kok kemiskinan di situ tuh. Jadi mestinya kan Ganjar bilang saya kader PDIP bukan sebagai gubernur. Tapi itu nggak mungkin karena itu melekat langsung tuh dalam kedudukan dia sebagai gubernur. Ya, ini bukan pertama kali rupanya. Jadi Ganjar coba-coba lagi. Kalau satu orang mungkin dikembalikan, kalau 50 orang nggak akan dikembalikan. Tapi tetap publik akan dikaitkan itu, dan Bapak yang mengembalikan itu justru yang lebih pantas jadi presiden karena dia tahu bahwa dia nggak ingin dibantu hanya demi popularitas seseorang. Jadi sebetulnya kader-kader PDIP ini walaupun dia miskin tapi dia ada harga diri tuh. Mereka tahu bahwa ya Bung Karno mengajarkan tentang kemandirian, berdikari, berdiri atas kaki sendiri itu. Bantuan negara itu sebaiknya diberikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kira-kira itu pride dari PDIP kan. Dan sebagai partai besar tentu PDIP punya uang cadangan sosial sendiri sebagai partai. Jadi Ganjar justru memanfaatkan sesuatu yang akan berbalik dan pada akhirnya berbalik menyerang dia, bahwa dia bukan tokoh nasional, dia cuma tokoh lokal dan bahkan lokal di 1, 2, 3 desa di Jawa Tengah kan, karena dianggap ya udah kalau itu yang mesti kita ingatkan. Ganjar ya naiklah elektabilitasnya, tapi etikabilitasnya dengan satu peristiwa ini langsung jadi 0 kan. Jadi ngapain milih seseorang yang etikabilitasnya nggak ada, yang kemampuan dia untuk melihat visi moral dari bangsa ini, yang harusnya dia pelajari dari kebijakan publiknya, dia nggak lakukan. Sebelumnya, Ganjar mempublikasikan lewat media sosialnya bantuan ke kader PDIP untuk merenovasi rumah, namun kedapatan dana yang diberikan adalah dari Basnas. Ganjar pun kedapatan menghapus cuitan tersebut. Menjelang ultah @pd_perjuangan ke-50, saya berencana memugar 50 rumah kader yang kondisinya belum layak. Rumah Pak Sumarwan ini jadi yang pertama. Beliau Ketua Ranting PDIP Desa, Kapuncar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, katanya melalui akun Twitter @ganjarpranowo, yang kini cuitan tersebut telah dihapus. Ganjar pun sudah memberi arahan terbaru bahwa hal itu dibatalkan karena banyak yang tidak menyetujui. Ya saya yang perintahkan untuk ditarik. Uangnya memang belum diberikan juga. Dana Basnas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain, kata Ganjar dalam keterangannya.